Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Dhamma Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa berkenan melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, pada kali ini saya hadir kembali menyampaikan pesan Dharma dengan judul pengetahuan jauh lebih mulia dibandingkan dengan hal materi dalam arti keseluruhan. Baiklah pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, saya akan mengungkapkan satu sloka, yaitu di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 33. Sreyan Dreya Mayat Yajana Janana Yajana Param Tapa Karma Kilamparte Janani Pari Samapyati. Persembahan ilmu pengetahuan itu, wahai Arjuna, jauh lebih penting dibandingkan materi dalam arti keseluruhan. Dalam semua kerja itu akan didapat melalui pengetahuan itu, wahai Partha. Ini artinya bahwa betapa pentingnya pengetahuan itu yang harus kita miliki, yang harus kita dapat di dalam ligai bahtera kehidupan ini. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, ada sebuah kisah, yaitu Paman Darbe. Dia adalah seorang pekerja yang sangat ulet. Dia adalah pekerja yang sangat disiplin dan sangat menghargai waktu. Dia mempunyai profesi sebagai penambang liar, sebagai penambang emas. Suatu ketika Paman Darbe ini menemukan bongkahan emas. Wah, dia dapatkan dengan penuh kegembiraan. Tetapi emas itu semakin ke dalam. Maka dia pulang, dia sengaja tutupi itu dengan daun-daunan. Dia pulang kampung, mengumpulkan sahabat, mengumpulkan teman, mengumpulkan rekan-rekannya untuk bergabung. Dan akhirnya dia membeli sebuah mesin untuk menggali emas itu. Pada saat itu, setelah uang terkumpul, dia membeli mesin penambang ini. Wah, bahagia banget. Bukan saja geraman, tetapi berkilo-kilo emas dia dapatkan. Dia bagi rata, bisa beli BTN atau rumah, dia bisa beli mobil dan perabotan rumah tangga. Tetapi suatu ketika, maka dia tercengang, tidak lagi menemukan yang namanya emas. Dia gali dengan semangat 2 meter ke depan. Dia gali dengan sungguh-sungguh 2 meter ke samping kiri dan ke samping kanan. Dan dia gali 2 meter ke belakang, serta dia tambah kedalamannya 2 meter. Juga hasilnya kosong. Dia tidak menemukan emas lagi, sehingga dia berkesimpulan bahwa emas itu sudah habis.
dia sepakat dengan temannya untuk menjual mesin itu hanya dengan setengah harga. Pemirsa yang terkasih, Paman Darbe akhirnya dia pulang kampung bersama teman-temannya. Pada saat itu si pembeli mesin ini adalah kebetulan seorang insinyur pertambangan, ahli dalam bidang geologi. Maka dia akan mencari tempat itu kembali. Apa yang terjadi, pemirsa yang terkasih? Setelah dilakukan survei, dia melakukan riset, ternyata hanya 1 meter ke depan, yaitu dia bergelimpangan emas. Bukan lagi berbicara gram, bukan lagi berbicara kilo, tetapi dia berbicara dalam bentuk kuintal. Berkarung-karung dia dapatkan, sehingga dia menjadi orang yang kaya raya. Kisah ini terjadi di Amerika Serikat, California. Dan dia seorang dermawan, melakukan kewajiban luar biasa. Pemirsa yang terkasih, dimanapun berada, tadi dengan judul ilmu pengetahuan lebih penting dari materi ini, inilah satu contoh bahwa seperti Paman Darbe yang mengandalkan kekuatan fisik, mengandalkan otot, dia tidak tahu bahwa hanya 1 langkah lagi ternyata gumpalan emas itu luar biasa. Tetapi seorang insinyur pertambangan ini, yang ahli geologi ini, dia sebelum menyimpulkan itu melakukan riset penelitian terlebih dahulu, sehingga hasilnya tidak sia-sia. Memang Paman Darbe, walaupun dia tidak memiliki pengetahuan, karena dia juga pekerja yang ulet, tentu saja untuk kebutuhan primer bahkan sekunder terpenuhinya. Tetapi yang ahli memiliki pengetahuan bukan saja primer, sekunder, tertier, bahkan kemewahan pun akan dia dapatkan. Itulah pentingnya pengetahuan yang harus kita miliki. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, mari kita dengan peristiwa-peristiwa kejadian seperti ini, dan dibuktikan dengan sabda Tuhan itu, mari kita wujudkan impian itu menjadi satu kenyataan, bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting. Memang ada beberapa pertanyaan untuk meraih, untuk mendapatkan, menempuh pendidikan, mendapatkan pengetahuan itu kan tidak mudah, betul. Perlu pengorbanan, betul. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, banyak cara, banyak jalan kita lakukan. Satu contoh misalnya, menempuh pendidikan, mendapatkan pengetahuan melalui kecerdasan, misalnya beasiswa ditanggung oleh pemerintah karena kecerdasan dan kepintaran itu. Maka daripada itu perlu dipupuk kecerdasan, kepintaran untuk meraih, mendapatkan pengetahuan itu. Lagi-lagi Tuhan bersabda di dalam Adiaya 3 Sloka 3, Lokesmin Dwiwidanista pura pruktamayana gajanana yogina sakianam karma yogina yoginam. Sejak dulu kukatakan, wahai anaga, hanya ada 2 disiplin ilmu bagi kecendekiawan dan disiplin kerja bagi yang giat. Artinya, tidak ada orang pintar tanpa belajar, nggak ada orang kaya tanpa bekerja keras. Karena itu, pemirsa yang terkasih, kita harus kreatif, kita harus ulet, kita harus tekun, kita harus teladan dan bertanggung jawab terhadap profesi yang kita miliki. Kalau jadi pelajar,
jadilah pelajar yang betul-betul mau belajar, meyakini betapa pentingnya pengetahuan itu. Oleh sebab itu, kalau kita layani, kalau kita jalani, kalau kita lakoni dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan dan ketulusan, saya rasa tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Pemirsa yang terkasih, semoga kita terinspirasi dengan kisah cerita ini dan kita kaitkan dengan sabda Tuhan ini, betapa pentingnya pengetahuan itu. Maka tidak salah orang suci kita menyerukan bahwa pengetahuan pendidikan itu harus dilandasi dengan budi pekerti yang luhur. Ilmu dan teknologi membuat kita nyaman dan sejahtera bila kita terapkan dengan cara yang benar. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.